Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam dan kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka dalam kesempatan kali ini. Tak lupa kita haturkan selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak bisa bermuwajahah, bertatap muka. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan bercerita tentang kisah seorang sahabat Nabi, yakni kisah Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu bahwasanya Khalid bin Walid terkenal dengan gelar yang diberikan oleh Rasulullah, Saifullah, yakni pedang Allah yang terhunus, di mana Khalid bin Walid ini mempunyai ahli dalam strategi perang, ya, dalam hal perang tuh Khalid jagonya, ya, di mana pada sebelum Khalid bin Walid masuk Islam, beliau memimpin perang Uhud, di mana kaum kafir Quraisy membalas dendam atas kekalahan yang diterima pada saat waktu perang Badar. Pada perang Uhud, di mana kaum muslimin yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW, kelompok pemanah, agar menempati pos di Bukit Uhud dan tidak turun. Kalau tidak ada perintah dari Nabi, tidak boleh turun dari bukit tersebut. Nah, pada kenyataannya sebagian kaum muslimin yang berada di posisi sebagai pemanah di atas bukit Uhud tergiur hatinya melihat harta rampasan yang berada di bawah, di mana mereka melihat bahwasanya mengira akan kemenangan kaum muslimin, bahwa kaum kafir terpukul mundur di bawah, dikiranya sudah menang. Akhirnya mereka turun, tidak melihat resiko akibat dari perintah yang diperintahkan kepada mereka agar tidak turun dari atas bukit. Akhirnya mereka turun dan terlihatlah bahwa Khalid bin Walid bersama pasukan berkudanya melihat kaum muslimin yang turun dari atas bukit. Para pemanah turun dari atas bukit. Akhirnya Khalid bin Walid bersegera memutar balik haluan dari depan ke belakang bukit Uhud untuk menyerang kaum muslimin dari belakang bukit Uhud dan membunuh sebagian kaum muslimin di sana. Akhirnya kaum muslimin terhimpit, terjebak di antara kaum kafir Quraisy, menyerang dari depan dan dari belakang. Dilihatnya Khalid bin Walid oleh pasukan kaum kafir Quraisy dari depan, di belakang, oh itu ada Khalid, ayo kita serang dari depan dan belakang. Akhirnya pasukan muslimin dikepung dari arah depan dan belakang. Begitu juga pada waktu peristiwa itu Rasulullah melarikan diri agar tidak terbunuh dari tangan kaum kafir Quraisy, sampai gigi Rasulullah patah karena menghindari dari amukan kaum kafir Quraisy ingin membunuh Rasulullah. Akhirnya selamat Rasulullah. Setelah itu Khalid bin Walid memenangkan
peperangan Uhud. Nah, pada waktu tahun 6 Hijriah, Rasulullah berniat untuk umroh ke Mekah dengan beberapa para sahabat berangkat dari Madinah setelah beliau hijrah. Sebelum Nabi dan para sahabat tiba di kota Mekah, mereka dihadang kaum musyrikin di Hudaybiyah. Nah, di sanalah terkenal ada perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah di antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin, bahwasanya Rasulullah dan para sahabat tidak diperbolehkan untuk menunaikan umroh selama 1 tahun, dan boleh menunaikan umrah di tahun berikutnya, itu ya tahun ke-7 Hijriah. Akhirnya Rasulullah dengan para sahabat kembali ke Madinah dengan serta-merta, dan Sayyidina Umar tidak terima. Maka Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika mereka ingin perang, ayo kita perangi, nanti kita terbunuh fi sabilillah, mati syahid." Jawab Rasulullah tidak mengindahkan perkataan dari Sayyidina Umar. "Ayo kita kembali ke Madinah, ini adalah keputusanku." Akhirnya Rasulullah kembali ke Madinah karena perjanjian itu adalah perjanjian damai. Rasulullah tidak ingin perang. Nah, setelah tahun sebelum tiba di Madinah, para sahabat di bawah pohon bersama Rasulullah mengadakan baiat, namanya baiatur ridwan. Bahwasanya dinyatakan pada firman Allah bahwasanya siapa yang berbaiat di bawah pohon ini, ia akan dijanjikan masuk ke dalam surganya, kecuali satu orang, yakni seorang munafik, ya. Itu terkenal di dalam Al-Quran di sebuah surat, ya. Nah, setelah tahun 7 Hijriah, Rasulullah kembali ke Mekah untuk mengadakan umrah bersama para sahabatnya selama 3 hari di kota Mekah. Nah, di sana Rasulullah menemui saudaranya Khalid, yakni Al-Walid bin Mughirah. Akhirnya beliau masuk Islam. 3 hari di kota Mekah. Akhirnya setelah umrah, Rasulullah kembali ke Madinah dan ditanya saudaranya Khalid, yakni Al-Walid, "Wahai Al-Walid, di mana saudaramu? Kenapa tidak ikut denganmu masuk Islam dan ke Madinah?" Apa jawabnya? Walid menjawab, "Ya Rasulullah, nanti Allah akan mendatangkan ia." Terus jawab Rasulullah, "Seandainya saudaramu itu cerdas, pasti akan memeluk agama Islam." Di mana Khalid bin Walid terkenal dengan strategi perangnya yang handal, dan seandainya kata Rasulullah, seandainya ia menggunakan strategi perangnya untuk menegakkan agama Islam, maka aku akan jadikan ia seorang pemimpin perang. Nah, serta-merta Al-Walid kembali ke kota Mekah dan mencari Khalid bin Walid untuk mengajak ia masuk Islam dan kembali ke Madinah bersama-sama menemui Rasulullah. Nah, setelah dicari-cari kemana-mana tidak ketemu, akhirnya Al-Walid menulis sebuah surat yang dimana ditulis olehnya, "Bismillahirrahmanirrahim, wahai saudaraku Khalid bin Walid, sesungguhnya Rasulullah mengajakmu untuk masuk Islam karena kau adalah orang yang sangat cerdas, dan Rasulullah menjanjikan bahwasanya jika engkau menggunakan strategi perangmu untuk menegakkan agama Islam, untuk berperang di jalan Allah, maka Rasulullah akan menjadikanmu sebagai seorang jenderal, pemimpin perang." Melihat surat yang ditulis oleh saudaranya Al-Walid, Khalid merasa terenyuh hatinya dan akhirnya
berniat untuk masuk Islam. Akhirnya Khalid beranjak dari kota Mekah dan mengajak beberapa pemuda kaum kafir Quraisy untuk masuk Islam, diantaranya Utsman bin Talhah dan Amr bin As, dan menemui Rasulullah di Madinah. Setelah tibanya di Madinah, ia berbaiat dan masuk Islam. Bahwasanya Khalid meminta kepada Rasulullah untuk memintakan ampun kepada Allah agar mengampuni segala dosa-dosa di masa jahiliyahnya beserta Amr bin As dan Utsman bin Talhah. Nah, Rasulullah gembira, bangga akan 3 kunci kemuliaan yang didatangkan dari Mekah, yakni yang pertama Khalid adalah Saifullah, pedang Allah, yakni Khalid terkenal dengan strategi perangnya. Yang kedua Amr bin As dengan diplomasi politiknya yang handal. Yang ketiga adalah Utsman bin Talhah, yakni juru kunci Ka'bah. Itu tiga-tiganya didatangkan setelah masuk Islam. Mereka ikut peperangan di masa Khalifah Umar, di masa Khalifah Abu Bakar, dan memenangkan semua peperangan yang diikutinya. Itu saja sekilas tentang kisah Khalid bin Walid yang menjadi diberi gelar oleh Rasulullah Khalid Saifullah. Khalid adalah pedang Allah yang terhunus. Itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Jangan lupa ya, semoga pandemi ini segera berakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.